Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya Muhammad Ilyas Fauzi dengan NIM 10120 ini. Saya ini akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan lembaga arbitrase. Sebelumnya saya ini video ini dibuat untuk sebagai salah satu tugas akhir dari Pak Elan Jailani yang merupakan uh, dosen pengampu perdata perdata internasional, hukum perdata internasional. Mungkin langsung saja ke materi inti dari pelaksanaan putusan pengadilan dan lembaga arbitrase asing di Indonesia. Sebelum ke pelaksanaan putusan, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan pengadilan. Jenis-jenis putusan pengadilan ini menurut Harahap dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu putusan yang dimana putusan preparator ini adalah putusan setelah yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Sehingga itu tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau karena putusan dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Kemudian yang kedua itu putusan inkoordinatif yang dimana putusan ini merupakan suatu bentuk khusus dari putusan selah yang dapat berisi macam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Kemudian yang ketiga yaitu putusan insidentil. Putusan insidentil adalah putusan selah yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menggantikan proses peradilan. Biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. Kemudian yang keempat yaitu putusan proporsional. Putusan proporsional ini diatur dalam pasal 191 RGP. Kemudian disebut juga revisionele basici, teknik keputusan yang bersifat sementara atau interim award atau temporaro disposta yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Kemudian yang kelima yaitu putusan akhir. Menurut pasal 185 akhir, putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat ada yang bersifat menciptakan, dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan. Kemudian putusan putusan yang dimaksud atau putusan bagian dari putusan akhir itu terdapat tiga putusan. Pertama yaitu putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila penggugat tidak datang atau hadir pada persidangan yang telah ditentukan atau tidak mendatangkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut. Kemudian putusan verstek, putusan ini merupakan putusan yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Kemudian putusan kontradiktor, putusan ini ditinjau dari putusan diucapkan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari segi ini maka terdapat dua jenis putusan. Yang pertama yaitu pada saat putusan diucapkan para pihak hadir. Yang kedua yaitu pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Kemudian lanjut kepada pengakuan dan pelaksanaan. Dan dilaksanakan di Indonesia, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah putusan arbitrase internasional atau asing tersebut harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut tercantum dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang UU APS
yang menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian diatur juga pada pasal 5 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 1990, permohonan untuk eksekusi putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di deponir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai tata cara yang berlaku menurut pasal 377 RID atau pasal 705 Regulamen daerah-daerah luar Jawa dan Madura. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pendaftaran putusan arbitrase internasional atau ASI adalah syarat untuk dapat diajukannya permohonan pengakuan atas putusan arbitrase internasional atau ASI. Kemudian dilanjut ke poin 2 yaitu pelaksanaan putusan pengadilan arbitrase asing di Indonesia. Negara Indonesia ini telah meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 yang diratifikasi oleh Kepres nomor 34 tahun 1991 tentang pengakuan dan pelaksanaan maaf sebelumnya tadi ada dan pelaksanaan putusan pengadilan arbitrase asing di Indonesia. Negara Indonesia ini telah meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1958 yang di sana yang dipresentasikan, yang diapresiasi dengan munculnya suatu Kepres nomor 34 tahun 1981 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kepres ratifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrasi. Untuk cara pengakuan dan pelaksanaan arbitrase di luar negeri kemudian diatur di dalam Undang-Undang tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif keputusan. Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia meletakkan persyaratan yaitu Indonesia hanya akan melaksanakan putusan apabila putusan tersebut mengenai sengketa yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum negara. Apabila negara di mana putusan arbitrase tersebut dibuat juga adalah negara peserta Konvensi New York tahun 1948. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah resiprositas. Kemudian Indonesia hanya akan melaksanakan putusan arbitrasi apabila putusan tersebut tidak melanggar ketertiban umum di tanah air. Kemudian yang keempat yaitu demikian pula sebaliknya, apabila ternyata putusan tersebut melanggar ketertiban umum, maka putusan tersebut tidak akan diakui dan dilaksanakan. Dan berdasarkan pengertian ratifikasi menyiratkan kewajiban yang luas bagi para pihak membuat perjanjian terkait Konvensi New York 1998. Kewajiban ini mengharuskan para pihak membuat perjanjian melaksanakan putusan arbitrasi yang ditetapkan oleh yang menolak untuk menerima Konvensi New York. Kemudian konsekuensi ini tidak konsisten dengan pengertian resiprositas atau timbal balik yang menjadi dasar dari kebanyakan konvensi dan praktek internasional. Dan berdasar dari atas Indonesia, maka putusan dihasilkan oleh pengadilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia. Meskipun Nordea Bank Denmark atau AS dalam menentukan klausul pihak jurisdiksi dan pilihan hukum umumnya lebih menghendaki pengadilan dan hukum di negara mereka sendiri. Tetapi pilihan jurisdiksinya mengacu pada yang tidak harus masuk pada pengadilan atau arbitrasi di negara mereka. Dan dia tidak berdasarkan kepada Konvensi New
York pada tahun 1958 yang dikenal sebagai New York New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing yang disahkan melalui Kepres nomor 34 tahun 1921. Kemudian, meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ternyata bahwa permintaan eksekusi atas putusan arbitrase asing telah mengalami kegagalan. Banyak keluhan dan ketidakpuasan yang dilontarkan oleh pihak asing terhadap sikap peradilan Indonesia yang menonjol untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing. Akibatnya Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 secara pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing. Dengan dikeluarkannya Permen nomor 1 tahun 1990, tidak ada keraguan-raguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditetapkan bahwa yang berwenang menangani sewaktu pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan dilakukan setelah putusan diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melampirkan kemudian perbandingan, kita lanjut ke perbandingan fakta perbandingan sistem peradilan Indonesia dan Amerika. Dari sisi kepolisian, polisi adalah pintu utama atau pintu masuk dalam sistem peradilan pidana di Amerika. Polisi pada umumnya adalah pihak pertama yang melakukan kontak dengan seorang tersangka atau pelaku tindak pidana dan dipaksa untuk membuat suatu penting tentang kelanjutan tersangka tersebut. Kemudian kejaksaan, penuntut umum di Amerika baik yang disebut sebagai state attorney, district attorney maupun United States attorney mewakili pemerintah dalam sistem peradilan pidana di Amerika. Penuntut umum adalah pejabat terpilih atau ditunjuk yang memegang peringkat teratas dalam komunitas penegakan hukum. Seringkali penuntut umum bertanggung jawab atas investigasi yang berkaitan dengan aktivitas pengadilan pidana mewakili pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu pengadilan. Salah satu ciri khas yang paling penting, paling menarik dan paling membingungkan dalam sistem peradilan Amerika Serikat adalah sistem peradilan ganda, yaitu setiap tingkat pemerintahan, negara bagian, dan nasional memiliki kumpulan pengadilannya sendiri. Beberapa masalah hukum dipecahkan sepenuhnya di pengadilan negeri bagian, sementara yang lain ditangani oleh pengadilan federal. Meskipun demikian, masalah-masalah lain mungkin mendapat perhatian dari kedua pengadilan, yang terkadang dapat menimbulkan friksi baik pengadilan negara bagian maupun pengadilan federal yang berpusat di Mahkamah Agung sebagai struktur tertinggi dalam pengadilan. Kemudian juri. Terdapat dua tipe juri dalam sistem peradilan federal. Juri Agung merupakan kelompok pria dan wakil yang dipilih secara acak dari masyarakat awam yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya. Berikutnya, seperti hal yang tidak adil disebut secara acak di masyarakat untuk mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seseorang terdakwa dalam perkara pidana bersalah. Kemudian di sini perbandingan pelaksanaan lembaga arbitrase di negara lain. Pelaksanaan arbitrase di Malaysia. Malaysia membedakan pengaturan arbitrase nasional dan internasional dalam Act 646 dengan Arbitration Act 2005 yang berlaku sejak 15 Maret 2006 yang disusun berdasarkan menjadi Arbitrase Bill 2010 yang bertujuan untuk mengatasi inkonsistensi dalam menafsirkan ketentuan sebelumnya dan lebih mewakili masyarakat dalam melakukan arbitrase. Undang-undang ini juga berlaku jika suatu sengketa melibatkan pemerintah dan komponen pemerintahan Malaysia. Di Malaysia terdapat lembaga arbitrase KLRCA, Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration, yang menggunakan rules revisi tahun 2013 yang mengatur kerahasiaan putusan arbitrase komersial dalam pasal 15 KLRCA dan pasal 18 Fast Track Arbitration Rules. Pemerintah akan mengenai risiko kewajiban kerahasiaan
dan memberi pengaturan kerahasiaan untuk hal tertentu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.